pendidikan gratis atau tidak, kesehatan gratis atau tidak, itu semua keputusan politik. Pajak naik atau tidak, itu semua keputusan politik. Nah, artinya tidak ada satu detik pun di kehidupan kita itu yang tidak dipengaruhi oleh keputusan politik. Ketika ada hoax, kita harus seleksi dulu ya. Seleksi dulu. Seleksi Betul. dulu, kita tanyakan sebelum kita bertindak, Iya. atau jari kita sebelum klik share Ya, itu harus betul. Ya, dikonfirmasi dulu. ya. Bahwa kita berpolitik ini yang penting santun, jujur dan tetap mengedepankan nilai-nilai culture kita yang di sekitar begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang pada podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten. Hari ini kita berkunjung ke salah satu DPD partai politik Kabupaten Kediri. Kita berada di rumahnya PKS atau di kantor DPD PKS. Kebetulan kita diterima langsung oleh Ketua DPD PKS tahun 2025-2030. Nah, ini ketua yang baru DPD PKS Kabupaten Kediri. Selamat siang, selamat bergabung dengan podcast kami, podcast Bincang Demokrasi. Mas Wasi. Mas Wasi ini kebetulan seorang pengusaha dan hari ini menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Kediri. Bisa berkenalan dulu, disapa pemirsa. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Eka Setiawan atas kehadirannya di kantor kami, di rumah kami, rumah PKS di Gurah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Wasik. Saya asli kelahiran Pare, Kediri, dan lahir tahun 1980. Sekarang juga tetap berdomisili di Pare, Kediri untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kediri. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Baik sekali. Gitu. Salah satu pemimpin muda DPD Parpol di Kabupaten Kediri. Oh iya, kebetulan ya. Kebetulan gitu. Hostnya ini juga paling muda di KPU Kabupaten Kediri. Iya. Mas Wasi, bagaimana tanggapan jenengan terkait tentang demokrasi? Apa sih yang dimaksud demokrasi menurut pribadi jenengan? Iya. Ya, alhamdulillah ya, para founding father kita itu memilih demokrasi sebagai cara untuk menyelenggarakan negara, begitu ya. Tidak memilih kayak teokrasi atau oligarki dan lain-lain. Yang dipilih adalah demokrasi. Karena memang sebenarnya hanya demokrasi ini yang memberikan peluang untuk kepada semua warga negara untuk berpartisipasi aktif, begitu ya. Harapannya begitu, tapi memang pada prakteknya memang belum substansial, begitu ya. Jadi masih terbatas ke prosedural saja, begitu ya. Jadi banyak hal yang kita masih terjebak kepada misalkan high cost politik, oligarki trap dan lain-lain, sehingga memang ini pilihan yang tepat, tapi memang pada implementasinya belum benar-benar substansial, dan ini memang menjadi PR bagi kita semua, begitu ya. Dan harapannya memang ke depan terus ada perbaikan-perbaikan sehingga memang demokrasi ini memang benar-benar menjadi wadah yang bagus dalam menyelenggarakan pemerintahan. Mungkin bisa dijelaskan yang perbaikan di sisi mananya? Kira-kira mungkin yang bisa diperbaiki. Iya, karena demokrasi itu kan harapan
warga negara dengan konsep ini harapannya itu memang benar-benar bisa memberikan rasa aman, benar-benar bisa menimbulkan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat, benar-benar semua masyarakat ini punya hak yang sama dalam bertumbuh, dalam berusaha, dalam berkembang begitu, dalam bersuara, kebebasan berpendapat dan berkumpul begitu. Harapannya kan ke sana. Tapi pada prakteknya itu memang masih cukup menantang di Indonesia. Istilahnya kedewasaan berdemokrasinya masih kurang, masih sebatas prosedural, sebatas dalam event-event kontestasi pilkada ataupun pilpres atau pileg begitu aja. Tapi belum benar-benar mengakar dan dirasakan ke seluruh masyarakat begitu. Jadi salah satunya karena memang kedewasaan berpolitik atau pendidikan politik belum merata, sehingga makin ke sini itu berpolitik semakin mahal, gitu, semakin mahal. Apalagi pendanaan partai politik itu kan sangat terbatas, sedangkan kos politik itu sangat tinggi sehingga kurang bisa berjalan maksimal, begitu. Terus ini langsung solusinya, ini kan kos politik yang tinggi itu kira-kira bagaimana kalau menurut jenengan? Yang pertama tentu saja pendidikan politik harus makin dimasifkan, terutama ke generasi muda yang barangkali belum terkontaminasi dengan high cost politik itu sendiri. Terus kemudian yang kedua, memang demokrasi ini harus dijalankan benar-benar dijalankan dengan aturan, dengan hukum, dengan rule yang harus ditaati oleh semua partai politik dan semua penyelenggaranya juga begitu. Terus kemudian negara memang harus benar-benar hadir dalam mensejahterakan rakyatnya, dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan, dan keadilan sosial itu memang benar-benar terwujudkan. Dengan itu maka harapannya kesadaran warga negara untuk berpolitik, untuk hadir di TPS dan memilih itu meningkat dan memang ada harapan di sana. Jadi kalau tidak nanti warga negara jadi merasa, wah ini pemilu setiap sebentar lagi dikit-dikit ada pemilu, entah pemilu level desa, level kabupaten, level negara, presiden. Tapi kalau itu tidak membawa perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka, kesejahteraan mereka, lama-lama akan jenuh juga, jenuh dan merasa itu menjadi tidak penting begitu. Nah, ini memang PR kita bersama begitu. Ini sangat detail ya, Mas Wasi, untuk menyampaikan hal-hal terkait demokrasi beserta inovasi-inovasinya. Mas Wasi, ini kalau saya lihat riwayat jenengan ini sebagai direktur LC. Iya. Nah, salah satu kursus di kampung Inggris Pare itu kira-kira ada apa enggak sih kira-kira di relevansinya terkait usaha jenengan dengan demokrasi atau dengan partai politik? Ya, jadi kita sebagai warga negara semuanya sebenarnya harus menyadari bahwa semua yang terjadi di sekitar kita itu adalah hasil dari proses keputusan politik, begitu ya. Misalkan kemarin alhamdulillah Mas Dito membangun kampung Inggris yang sedemikian luar biasa dibanding sebelumnya yang tidak begitu mendapat perhatian dari pemerintah, itu juga keputusan politik gitu ya. Hari ini misalkan jalan ini dibangun atau tidak, sungai ini dibangun atau tidak, BBM dinaikkan atau tidak, pendidikan gratis atau tidak, kesehatan gratis atau tidak, itu semua keputusan politik. Pajak naik atau tidak, itu semua keputusan politik. Nah, artinya tidak ada satu detik pun di kehidupan kita itu yang tidak dipengaruhi oleh keputusan politik. Nah, tapi sebagian besar masyarakat itu tidak menyadari itu, begitu. Biasanya kalau ada kan di desa-desa itu yang nyoblos, nggak nyoblos, waya macul ya tetap macul begitu ya.
panggah macul gitu. Nah, tapi dia tidak menyadari kalau dia salah memilih pemimpin misalkan, tiba-tiba listrik naik naik 50% gitu misalkan. Awalnya dia harus membayar 50.000, sekarang 100.000. Berarti per bulan dia sudah naik biaya hidupnya 50.000, kali setahun sudah 600.000. Nah gitu. Artinya masyarakat harus harus menyadari itu dan termasuk di kampung Inggris. Di kampung Inggris, eh, alhamdulillah, eh, pembangunan juga semakin gencar dilakukan oleh Mas Bub sehingga juga memberikan dampak yang baik kepada kampung Inggris dan sekali lagi itu mestinya juga keputusan politik juga begitu. Ini pelajaran bagi Hmm, peserta teman pemilih semua, iya, khususnya di Kabupaten Kediri, iya. bahwa kita itu tidak boleh golput. Ya, Nah, betul, betul. tidak boleh golput, Hmm, itu tujuannya apa? Karena hal-hal kecil, misalkan harga Lombok itu iya, bisa dimainkan. di- Gitu. dijadikan keputusan politik. Iya, betul. Ya, jadi teman-teman pemilih ini sudah disampaikan jelas oleh Mas Ketua DPD PKS ini terkait penting banget sih kita Iya, ikut berdemokrasi. iya, Mas, betul. untuk generasi muda, terutama Gen Z, Iya, itu bagaimana pesan untuk para pemuda? iya. Ya, memang ini memang kondisi hari ini cukup memprihatinkan ya, karena memang banyak dari survei itu tingkat kepuasan masyarakat, mungkin juga Gen Z itu terhadap partai politik dan juga kepada pemerintah ini lagi menurun dengan kejadian tanggal 30 Agustus kemarin dan sebagian besar pelakunya memang para anak-anak muda dan anak-anak di bawah umur bahkan begitu. Nah, itu memang menjadi PR kita bersama. Nah, saya rasa yang dilakukan KPU selama ini sudah sangat bagus ya. Jadi melakukan pendidikan politik, mengenalkan pemilu ke sekolah-sekolah formal di level SMP, SMA itu luar biasa. Yang itu tidak bisa kami lakukan sebagai partai politik begitu ya. Tapi kita bisa melakukannya di luar institusi yang formal seperti itu, kayak ke masyarakat, ke kader kita maupun ke anak kader kami begitu, sehingga mereka tidak menjadi apolitik. Jadi sangat berbahaya kalau nanti generasi muda ini menjadi acuh terhadap politik atau berdemokrasi, karena memang negara ini dijalankan atas atas sistem itu begitu. Dan dan sekali lagi, pemahaman terkait bahwa semua hal itu dipengaruhi oleh politik itu harus dipahami oleh mereka juga. Misal, eh, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran beasiswa sekian T atau 10 T atau 100 T itu keputusan politik juga, begitu. Kalau presiden mempunyai visi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, dia akan menggelontorkan dana untuk pendidikan untuk beasiswa ke luar negeri lebih besar. Nah, itu keputusan politik juga. Makanya eh, ya kita menjadi PR semua untuk agar generasi muda ini paham politik gitu ya, paham politik dan cara yang dilakukan bisa macam-macam sih, bisa ya seperti yang dilakukan KPU, door to door ke sekolah atau membuat konten-konten podcast seperti ini yang bisa dinikmati oleh generasi muda dan yang paling penting itu bagaimana pemerintah menyikapi itu semua karena memang pemerintah eksekutif terutama ya, eee, itu bagaimana dampak pembangunan itu benar-benar bisa dirasakan oleh warga negara sejak di usia Gen Z. Kalau dia merasa, wah negara juga hadir dalam proses tumbuh kembangnya mereka, ya mereka akan nantinya akan dengan senang hati untuk terlibat langsung ke proses demokrasi, gitu. Eh, Media sosial, nah Hmm, ini dan Gen Z ini ya, dua hal atau dua yang tidak bisa dipisahkan. ya, Nah, kira-kira di akhir-akhir ini banyak nih eh, hoax atau provokasi atau apalah yang terkait menyudutkan ya, atau menyudutkan pemerintah atau negara itu
tanggapan dari jenengan seperti apa? Ya, benar sekali. Sekarang eranya sudah sangat luar biasa ya, era teknologi, dan native generasi Gen Z itu dengan teknologi itu. Dia lahir itu usia 2 tahun, 3 tahun sudah pandai scroll-scroll, pandai nonton. Nah, Oke. itu kalau apalagi dengan teknologi AI yang suara bisa dirubah, wajah bisa dirubah. Nah, itu kan kalau kalau itu kontennya hoax itu sangat berbahaya, begitu. Sangat berbahaya. Makanya bagaimana kita bisa menyaring itu semua. Nah, ya akhirnya mau tidak mau, entah partai politik, entah institusi negara atau apa, itu harus sering-sering membuat konten, konten yang memang satu mengedukasi, yang kedua meng-counter kalau ada hoax-hoax yang memang itu bisa berdampak negatif atau bisa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara gitu, memang harus maksimalkan. Istilahnya eh, barangkali buzzer kebaikan juga dibutuhkan gitu ya untuk menangkal hoax gitu ya. Karena yang selama ini tuh buzzer itu yang negatif-negatif gitu ya. Kadang mungkin kita perlu sih bayar kebaikan, tapi bagaimana buzzer kebaikan ini secara organik, natural. Artinya kalau masyarakat peduli itu dia akan mengcounter dengan sendirinya dengan adanya hoax gitu ya. Oh, pasti nanti dia akan komen, oh ini hoax, jangan disebarluaskan lagi dan lain-lain. Dan itu kalau itu organik atas kesadaran masyarakat itu akan lebih baik gitu. Ya, Dan memang itu nggak bisa dihindari namanya hoax karena memang, tapi yang jelas alhamdulillah negara juga sudah punya undang-undang ITE, tapi yang mungkin masih banyak yang multitafsir gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa terus diperbaiki lagi sehingga sehingga apa itu hoax-hoax ini tidak makin besar. ya. Memang itu salah satu bentuk kebebasan berpendapat, tapi kalau tidak berdasarkan hukum dan etika, itu pasti akan makin rusak, kan begitu. Ya. Berarti ketika ada hoax kita harus seleksi dulu ya. Seleksi dulu, Seleksi betul. dulu, kita tanyakan sebelum Iya, kita bertindak, iya, atau jari kita sebelum klik share ya itu itu, harus betul. Iya, dikonfirmasi dulu iya, kepada yang bersangkutan. betul, Kira-kira betul. seperti itu. Iya, Mas, jadi ini saya kembalikan lagi, jadi PKS dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai yang dipegang dengan tuntutan demokrasi yang eranya tadi iya. keterbukaan, terus keberagaman, itu bagaimana? Sebenarnya nilai-nilai yang dipegang PKS itu sama ya sebenarnya dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, yang di situ mengedepankan musyawarah, kemudian kebebasan berpendapat, tapi tetap harus dalam koridor aturan dan etika begitu. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan, eh, tetapi bagaimana biar ini semakin kuat gitu ya, semakin kuat, semakin bisa eh, apa eh, yang apa itu yang berbeda ini semakin berkurang, kita kita fokus di yang persamaannya begitu ya, persamaannya. Eee, Intinya nilai-nilai itu sama sebenarnya, dan PKS terutama makin ke sini memang, eee, berusaha untuk menjadi terbuka. Karena kita selama ini kan ter-framing sebagai partai Islam atau partai yang berlandaskan Islam, padahal di ADRT itu jelas kita memang berazas Islam, tapi berlandaskan Pancasila. Dan semua warga negara itu juga bisa menjadi anggota PKS. Bahkan di banyak tempat itu pengurus kita juga ada yang non Muslim, artinya kita terbuka. Contoh di Sidoarjo itu pengurus kita yang non Muslim banyak juga begitu. Gitu. Jadi apalagi di Papua, di NTT, di Maluku itu juga banyak pengurus kita yang level DPD juga non Muslim. Artinya kita juga berusaha terbuka, dan Ya, dan dan itu selaras antara nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai yang dipegang PKS, saya kira sama. berarti NKRI ya sudah harga mati. Ya betul, gitu. Itu yang kita perjuangkan. NKRI harus tetap eksis sampai kapanpun begitu. Nah, nggih. Di tahun 2024 kemarin itu kan ada 2 pemilihan, mungkin Ya, jenengan belum jadi ketua nggih. ya. Itu, eee, peran PKS.
menjaga marwah, misalkan menjaga adu gengsi, adu pertarungan politik, dan menjaga politik masyarakat itu masih adem ayem. Itu bagaimana peran PKS? Jadi tetap kompetisi, Ya. tapi di masyarakat tidak membuat panas atau hanya ya sekedar kompetisi terus dijadikan lebih adem. Bagaimana Ya. menjaga itu? Jadi kita kalau yang di PKS memang dalam proses pemilu, terutama kan tensi paling panas kan di proses itu ya. Ya. Kalau setelah pemilu mungkin kita sudah bisa berbaur lagi, tapi di saat proses pemilu itu kan tensinya memang cenderung menghangat gitu ya, nggak sampai panas sih tapi menghangat lah begitu ya. Oke. Nah, cara meredakannya gimana? Ya memang kita fokus pada diri kita sendiri kalau PKS. Kita tidak memikirkan kompetitor kami atau partai yang lain. Kita bersaingnya secara fair, fair gitu ya. Sehingga itu tidak menimbulkan suasana yang makin panas, begitu ya. Artinya kita fokus pada kekuatan kita. Kita nggak menyinggung partai lain. Meskipun kadang ada sedikit friksi di bawah itu ya mungkin masih dalam tahap wajar gitu. Tapi kita nggak menginginkan ke sana begitu. Jadi eh, dan kita juga alhamdulillah punya kader yang cukup militan sampai ke level desa. Jadi itu juga kita kondisikan bahwa ini sekedar kontestasi aja. Kalau sampai nanti ada pertikaian ataupun suasana panas itu juga tidak menguntungkan siapapun begitu ya. Yang ada malah merugikan kita semua gitu. Makanya dan itu bukti bahwa kita sudah cukup dewasa berdemokrasi. Kalau itu aman, tertib dan terkendali gitu. Tapi kalau sampai terjadi friksi, terjadi anarkisme ataupun sampai terjadi yang merugikan, nah itu justru berarti demokrasi kita belum dewasa. Gitu. Masih banyak PR dan itu memang kita selalu menyuarakan itu ke kader-kader kami sehingga ya sedikit banyak bisa menginfluence masyarakat sekitar bahwa kita berpolitik ini yang penting santun, jujur dan tetap mengedepankan nilai-nilai culture kita yang uh, di sekitar begitu. Okay. Terus pandangan jenengan, ini pandangan umum ya terkait peran di KPU Kabupaten Kediri kemarin pada waktu pilkada maupun pemilu. Itu Ya. seperti apa? Apakah sudah kritik Ya. atau monggo saran nanti disampaikan Ya. biar ada evaluasi bagi Ya. kami. Yang terjadi yang saya alami pada kontestasi yang lalu tahun 2024 itu saya lihat memang sangat netral sih KPU dan saya harap memang kenetralan ini dipertahankan gitu karena memang penyelenggara itu kan ya kayak apa ya bisa dianggap wasit atau apa dan itu memang harus netral gitu. Kalau kalau nggak netral maka akan menimbulkan kegaduhan gitu, kegaduhan yang nggak diinginkan gitu dan alhamdulillah kalau KPU kemarin terbukti netral itu terbukti dari hasil suara kami di PKS itu kebetulan saksi kita ini full hampir 100%. Kita punya saksi di setiap TPS dan suara yang kita peroleh dari yang kita dapat dari para saksi ini sama dengan yang hasil rekapitulasi pemilu. Kalaupun selisih hanya eh, di bawah 10-20 itu masih dalam tahap wajar lah, nggak sampai 0, masih 0,0 sekian persen perbedaannya. Artinya dari situ pandangan kami terhadap KPU berarti sudah cukup netral. Kalau tidak netral pasti suara kami yang dari C1 yang kami peroleh pasti akan berbedanya cukup signifikan begitu dan alhamdulillah kemarin eh, suara kami juga hampir tidak berubah sama sekali. Nah, artinya netralitasnya cukup bagus. Nah, begitu untuk Okay. KPU. Terima kasih. Ya. Untuk yang terakhir, Mas Wasi, Ya. itu bisa disampaikan. Jadi pesan-pesan kepada warga, khususnya Kabupaten Kediri, Ya. yang melihat melihat podcast Bincang Ya. Demokrasi KPU Kabupaten Kediri, pesan-pesannya seperti apa?
Iya. Ya, pesan saya terhadap semua warga Kabupaten Kediri harus terlibat aktif ya dalam proses politik dan demokrasi di Kabupaten Kediri pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya karena memang itu satu-satunya cara di Indonesia ini dalam eh, proses pemerintahan gitu. Kita dalam memilih wakil, menempatkan wakil itu melalui proses itu, kita memilih presiden, memilih kepala desa sampai presiden itu juga mulai proses itu dan banyak eh, kehidupan kita itu yang dipengaruhi oleh hasil pilihan kita. Maka kalau kalau bisa jangan sampai golput dan pilih sesuai hati nurani. Syukur-syukur kalau mau milih PKS, alhamdulillah. Gitu. Intinya kita harus terlibat aktif dalam proses itu dan kalau sudah selesai proses pemilu, manfaatkan wakil-wakil panjenengan sedaya di DPR ataupun dimanapun. Kalau ada keluhan aspirasi terhadap pelayanan publik, terhadap eh, apa itu kebijakan-kebijakan pemerintah bisa disuarakan melalui wakil-wakil panjenengan semua di DPR begitu sehingga eh, alurnya itu jelas begitu dan kepada yang para anggota DPR yang sudah terpilih kami juga berharap bisa menjalankan amanah mewakili rakyat benar-benar dengan baik sehingga kepercayaan terhadap partai politik terhadap pemerintah itu juga akan meningkat terhadap proses demokrasi ini juga akan meningkat mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih eh, pemirsa podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Eh, Tiba di penghujung acara, sudah dijelaskan, matur suwun sudah diterima di kantor DPD PKS Kabupaten Kediri. Saya harap silaturahmi ini terus bisa kita lanjutkan, terus Siap. kita bersinergi Ya, untuk Kabupaten Kediri ke depan. ya, Seperti siap. itu. Eh, Cukup dari teman pemirsa. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani.